Bapak Ibu, saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Pak Budi, anak saya sudah siap berubah, tapi saya harus mulai dari mana? Apa saya harus beli perlengkapan mahal dulu? Apa rumah saya harus direnovasi dulu? Jawaban saya singkat, tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Per April 2026 ini, sumber belajar terbaik sudah ada di genggaman anak Anda. Dan laboratorium terbaik ada di rumah Anda sendiri. Hari ini saya tidak akan berbicara teori, hari ini saya akan kasih Anda roadmap praktis 3 langkah untuk mengubah rumah Anda menjadi pusat inovasi bagi anak. Tanpa merogoh anggaran bulanan, tanpa membeli alat mahal, mulai dari sekarang dan dengar ini. Tonton video ini sampai selesai karena di langkah ketiga saya akan kasih Anda satu kalimat ajaib yang bisa Anda pakai malam ini di meja makan Anda. Satu kalimat yang bisa mengubah cara anak Anda melihat dirinya sendiri. Jangan skip. Sudah siap? Kita mulai. Langkah pertama, ciptakan ruang eksplorasi. Saya ulangi, ruang eksplorasi. Bukan ruang belajar, bukan ruang les, bukan meja penuh buku teks. Ruang eksplorasi. Tempat di mana anak Anda bisa bebas mencoba, bebas gagal, bebas mencoba lagi. Dengar baik-baik. Anda tidak butuh laboratorium canggih, tidak butuh meja belajar seharga jutaan, tidak butuh rak buku yang penuh dengan ensiklopedia, tidak butuh ruang khusus yang besar. Cukup satu sudut di rumah, satu sudut sederhana di mana anak Anda boleh berantakan dengan ide-idenya. Biarkan mereka rakit barang bekas, biarkan mereka mencoba coding sederhana dari YouTube. Biarkan mereka tulis jurnal, gambar, atau membuat kerajinan tangan. Biarkan mereka gagal, biarkan mereka mencoba ulang. Saya punya teman, anaknya sejak kecil itu suka bongkar pasang elektronik bekas, remote rusak, kipas angin lama. Orang tuanya panik, wah itu mahal, jangan dirusak. Tapi ayahnya sabar, dia bilang, silahkan pelajari, itu punyamu. Hari ini anaknya kuliah di jurusan teknik elektro dengan beasiswa penuh. Kuncinya bukan pada alatnya, kuncinya pada izinnya. Berikan mereka ruang di mana mereka tidak takut salah. Karena data dari Child Development Institute berbicara, lingkungan yang mendukung otonomi fisik anak meningkatkan kemampuan problem solving mereka hingga 40%. 40% hanya karena kita memberi mereka ruang untuk gagal. Dan satu hal lagi, Anda tidak perlu menunggu rumah bersih dulu. Anda tidak perlu menunggu akhir bulan. Anda tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Mulai hari ini, tunjuk satu sudut ruangan, bilang ke anak Anda, itu sudutmu. Ini tempat berkarya. Selesai. Langkah kedua, kurasi konsumsi digital. Ini penting sekali. Dengar sampai habis. Di tahun 2026, anak-anak kita sudah lahir sebagai warga digital. Mereka hidup dengan layar, mereka nyaman dengan gadget, mereka bisa scroll lebih cepat dari kita mengetik. Apakah itu menjadi masalah? Tidak. Yang jadi masalah adalah apa yang mereka konsumsi di layar itu. Riset dari Common Sense Media menyebut rata-rata anak Indonesia menghabiskan lebih dari 6 jam sehari di depan layar. 6 jam. Kalau 6 jam itu diisi konten yang pasif, gosip, video lucu tanpa nilai, scrolling tanpa tujuan, itu pemborosan luar biasa. Tapi kalau 6 jam itu dikurasi, diisi dengan konten yang menambah logika, merangsang kreativitas dan mendorong anak untuk berkarya, itu investasi terbesar dalam hidup mereka. Jangan larang mereka pakai gadget, ubah gadget jadi senjata. Dan disinilah peran The Boot School.
Sebagai media belajar inovatif, kami tidak menyajikan tontonan pasif. Kami menyajikan konten yang merangsang logika, membangun kreativitas, mendorong anak untuk berpikir dan berkarya. Bukan sekedar menonton, bukan sekedar mendengar, tapi menciptakan. Di rumah, Anda bisa mulai dengan satu ritual sederhana. Saya sebut ini tantangan mingguan. Jadi setiap minggu berikan anak Anda itu satu misi kecil. Minggu ini coba untuk buat satu video pendek tentang hobimu. Minggu ini coba desain suatu poster tentang impianmu. Minggu ini coba selesaikan satu proyek kecil yang kamu suka. Tidak harus sempurna, tidak harus bagus. Yang penting ada output yang dihasilkan. Karena belajar bukan tentang berapa banyak yang dibaca, belajar tentang berapa banyak yang dipahami untuk menciptakan sesuatu. Fokuslah pada output, bukan cuma input. Dan ketika Anda selesai membuat karyanya, sekecil apapun itu, rayakan. Tempel di dinding, simpan di folder khusus, tunjukkan pada keluarga besar. Karena ketika anak merasa karyanya dihargai, dia akan terus berkarya. Itu yang kami bangun di Debut. Dan Anda bisa mulai dari hari ini dari rumah. Langkah ketiga, ini yang paling saya tunggu-tunggu untuk saya sampaikan kepada Anda. Karena ini yang paling penting dari semuanya. Dan ini juga yang paling sering dilupakan orang tua. Ubah cara Anda bertanya. Dengarkan kalimat ini. Dapat nilai berapa di sekolah hari ini? Kalimat itu terdengar biasa, terdengar wajar, terdengar seperti bentuk perhatian. Tapi tanpa sadar, kalimat itu mengajarkan anak satu hal. Nilaimu adalah ukuran dari nilaimu sebagai manusia. Dan itu berbahaya. Karena ketika anak dapat nilai buruk, dia tidak hanya merasa gagal di pelajaran, dia merasa gagal sebagai manusia. Mulai hari ini, ganti kalimat itu. Ganti dengan ini. Masalah apa yang kamu selesaikan hari ini? Atau yang ini? Hal baru apa yang bikin kamu penasaran hari ini? Atau ini? Kamu belajar dari kesalahan apa hari ini? Lihat perbedaannya. Pertanyaan pertama, mengukur angka. Pertanyaan kedua, membangun karakter. Pertanyaan pertama, mencari hasil. Pertanyaan kedua, menghargai proses. Dan di sini kuncinya. Feedback Anda sebagai orang tua harus membangun growth mindset, bukan fixed mindset. Fixed mindset berkata kamu pintar atau kamu bodoh. Growth mindset berkata kamu belum sampai, tapi kamu sedang dalam perjalanan. Jadi, mulai malam ini, puji prosesnya, puji usahanya, puji keberaniannya mencoba hal yang baru. Puji kreativitasnya dalam mencari solusi. Bukan hanya hasil. Ini adalah pondasi karakter yang kami tanamkan setiap hari di Debut School. Dan Anda bisa memulainya malam ini juga. Di meja makan, saat makan malam bersama. Tanya satu kalimat ini. Satu kalimat. Dan dengarkan jawaban mereka dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa langsung memberi solusi, tanpa langsung membandingkan. Cukup dengarkan. Percaya saya, anak Anda akan merasakan perbedaannya. Baik, kita sudah punya 3 langkah. Langkah pertama, ciptakan ruang eksplorasi. Satu sudut hari ini. Langkah kedua, kurasi konsumsi digital, ubah gadget jadi senjata berkarya. Langkah ketiga, ubah cara bertanya. Dari menilai hasil menjadi menghargai proses. 3 langkah tanpa biaya besar, tanpa renovasi rumah. Mulai sekarang. Karena pendidikan masa depan bukan lagi soal gedung sekolah yang mahal, tapi soal ekosistem belajar yang hidup.
Dan ekosistem itu dimulai dari rumah Anda. Anda adalah guru pertama, Anda adalah guru utama. Tidak ada yang bisa menggantikan peran itu. Jika Anda ingin panduan lebih lengkap atau ingin langsung mencoba media belajar inovatif kami, klik link di bio sekarang. Bergabung bersama ribuan keluarga Indonesia yang sudah memilih jalan ini. Bersama The Busco, mari kita jadikan setiap rumah di Indonesia pabrik pemimpin masa depan bangsa. Saya Nugroho Budi, Pak Udi. Bye-bye.